Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Darussalam SE, AKCA, MSI, LLM International Tax selaku Managing Partner DDTC, Bapak Dani Septriadi, SE, MSI, LLM International Tax selaku Senior Partner DDTC, Bapak B. Bawono Kristiaji, SE, MSI, IBT, Audit selaku Partner Tax Research and Training Services DDTC, Ibu Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, AK, CA selaku dosen program studi perpajakan Universitas Brawijaya, serta Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Selamat datang dan selamat bergabung di seri keempat dari webinar series DDTC dengan perguruan tinggi yang telah memiliki perjanjian kerjasama pendidikan dengan DDTC. Webinar series ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun DDTC ke-14 yang jatuh pada tanggal 20 Agustus mendatang. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Daniel Soilait, selaku taksologis di DDTC, senang sekali diberi kesempatan untuk menjadi moderator sekaligus memandu jalannya acara pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan informasi jumlah pendaftar. Saya mendapatkan informasi bahwa sampai detik ini pendaftar webinar ini sudah mencapai 1.677 pendaftar. Dan pada saat ini yang telah bergabung bersama kita dalam ruangan Zoom hari ini sudah mencapai 355 peserta dan angkanya terus bertambah sampai saat ini. Sebagai informasi, video yang kami tayangkan pada awal acara tadi terkait dengan rebranding platform perpajakan.id akan ada acara Grand Closing HUT DDTC ke-14 dan launching platform perpajakan.id. Pastikan Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri melalui link academy.dddc.co.id/free_event. Dan dalam acara launching ini akan ada hadiah uang elektronik dengan total 3 juta rupiah. Dan untuk info selengkapnya Bapak Ibu bisa follow Instagram kami di @perpajakan.id dan @ddtcnews. Baik, juga pada kesempatan pagi hari ini sedikit saya bacakan terkait dengan susunan acara kita pada hari ini. Acara pada pagi hari ini akan diawali dengan opening speech dari Bapak Bawono Kristiaji selaku Partner Tax Research and Training Services DDTC. Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ibu Kartika Putri Kumalasari, kemudian akan ada sesi tanya-jawab untuk kita mendiskusikan bersama terkait materi hari ini. Lalu yang tidak kalah menarik dan juga pastinya ditunggu-tunggu oleh para peserta, akan ada sesi kuis berhadiah dengan hadiah uang elektronik dengan total Rp200.000 untuk 3 pemenang. Dan tentunya kuis ini bisa diikuti oleh seluruh peserta webinar hari ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang telah menyalakan video dan menggunakan virtual background seperti di belakang saya. Bagi yang belum, Bapak Ibu bisa langsung mendownload virtual background ini melalui email yang kami kirimkan, dan juga Bapak Ibu bisa langsung mendownload virtual background ini melalui link yang kami kirimkan pada Zoom chat webinar hari ini. Sedikit informasi bagi Bapak Ibu bahwa dalam penyelenggaraan webinar University Roadshow ini, DDTC berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi mitra yang telah memiliki kontrak kerjasama pendidikan dengan DDTC. Dan pada hari ini kami sangat senang sekali dan berbahagia karena dapat menyelenggarakan webinar bersama Universitas Brawijaya Malang. Terus saya sampaikan juga bahwa sampai saat ini sudah terdapat 29 perguruan tinggi yang telah bermitra dengan DDTC. Kerjasama pendidikan ini merupakan wujud nyata dari salah satu misi DDTC untuk menghilangkan informasi asimetris bagi masyarakat pajak Indonesia. Jadi bagi para perguruan tinggi yang berminat untuk menjajaki kerjasama dengan DDTC, kami akan selalu terbuka dan senang sekali dengan kerjasama tersebut. Oke, kita kembali lagi nih kepada webinar kita pada pagi hari ini, mengusung topik penerapan alternatif minimum tax di Indonesia. Topik yang dikatakan cukup menarik, terlebih di era pandemi seperti ini. Di mana seperti kita ketahui bersama, kondisi perekonomian di era pandemi seperti ini tentunya sangat lesu dan tentunya berimbas langsung pada defisit anggaran pemerintah. Melihat hal ini, pemerintah berencana mengamankan penerimaan pajak melalui adanya instrumen anti penghindaran pajak yang kita kenal dengan alternatif minimum tax. Wacana pengenaan ini didasari dengan
langkah untuk menghindari agresif tax planning oleh wajib pajak yang selalu melaporkan kondisi usahanya dalam kondisi merugi, namun bisa beroperasi normal, bahkan bisa mengembangkan usahanya. Dan melalui webinar ini bersama-sama kita akan memahami apa itu alternatif minimum tax, apa saja latar belakangnya, bagaimana tren globalnya, apa saja tantangan perumusan kebijakannya, dan bagaimana dampak yang bisa terjadi ketika kebijakan ini diterapkan. Namun sebelumnya, untuk membuka webinar pada pagi hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Bawono Kristiaji selaku partner Tax Research and Training Services DDTC. Kepada Bapak Bawono Kristiaji, kami persilakan untuk menyampaikan opening speech-nya. Terima kasih Mas Daniel. Suara saya terdengar ya Mas? Terdengar Mas Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih, dan ingin sekaligus menyapa kepada pembicara kita pada hari ini, yaitu Ibu Kartika Putri Kumalasari, SE MSA, AKCA, selaku dosen program studi perpajakan dari Brawijaya. Apa kabar Bu Tika? Hai Mas Haji, baik. Baik, Terima kasih sudah berkenan untuk sharing ilmunya di tengah kesibukan, dan juga saya ingin mengucapkan salam terima kasih kepada teman-teman di Brawijaya yang selama ini sudah melakukan kerjasama secara erat dengan DDTC. Terima kasih Bu Tika. Dan saya juga ingin menyapa seluruh hadirin Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk ikut dan akan menyimak beberapa paparan penting menurut saya terkait dengan alternatif minimum tax, bagaimana topik kita pada hari ini. Dan pertama-tama saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam kapasitas saya pada hari ini menggantikan Bapak Darussalam yang kebetulan beliau sedang tidak bisa hadir. Beliau menyampaikan permohonan maaf dan juga selamat mengikuti seminar, dan semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagaimana telah disampaikan oleh Mas Daniel sebelumnya, bahwa ini adalah webinar series keempat dari University Roadshow. Jadi keempat dan besok itu yang terakhir. Pada hari ini kita akan mendiskusikan dan juga mendengarkan paparan yang sangat menarik mengenai alternatif minimum tax. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa kalau kita membicarakan alternatif minimum tax di banyak negara ini tidak bisa dilepaskan dari praktik aggressive tax planning. Aggressive tax planning ini bisa saja berbentuk macam-macam ya, skemanya bisa berbentuk macam-macam, dan yang pasti dari situ mereka sengaja atau membuat penghasilan kena pajaknya seolah-olah menjadi lebih rendah. Biasanya seperti itu skema yang dilakukan. Nah, di banyak negara kemudian selain kebijakan anti penghindaran pajak yang sifatnya spesifik dan juga yang general, yaitu GAR gitu ya, kemudian juga turut meluncurkan adanya alternatif minimum tax. Jadi kalau kita bicara tentang alternatif minimum tax, ini harus diletakkan dalam konteks memang perencanaan pajak yang agresif. Jadi walaupun nanti fiturnya itu seperti kita lihat seperti presumptive tax yang ada dalam semisal PPh final UKM, tapi punya objektif dan punya konteks yang berbeda dari presumptive tax tersebut. Nah, memang ketika kita bicara tentang alternatif minimum tax, yang lebih diutamakan adalah bagaimana instrumen ini menjadi safeguard bagi pemerintah, bagi otoritas pajak dalam rangka supaya setidaknya ada kontribusi minimum yang dilakukan oleh wajib pajak seperti itu ya. Jadi terlepas dari skemanya seperti apa. Nah, tentu kalau kita bicara tentang filosofi, kita bicara tentang latar belakang dan justifikasi, ini cukup menarik juga ketika kita meletakkan dalam konteks Indonesia di tengah pandemi seperti saat ini. Apakah nanti ketika
di kondisi pemulihan ekonomi seperti ini, kebijakan ini apakah tepat atau tidak. Nanti kita akan dengar juga paparan dari Ibu Tika mengenai hal ini dan juga pandangan beliau mengenai hal ini. Jadi justifikasinya dan juga bagaimana kontekstualitasnya dan apakah tepat atau tidak di dalam situasi seperti saat ini, di mana sebenarnya juga pastinya banyak perusahaan, korporasi terutama juga mengalami kerugian atau mendapati abnormal profit dalam konteks keuangannya. Nah, itu poin pertama mengenai justifikasi. Yang kedua adalah kita juga masuk dalam ranah yang lebih detail. Bagaimana desain yang sebenarnya nantinya akan tepat bagi Indonesia jika ini benar-benar diterapkan. Sebagaimana kita tahu dalam revisi Undang-Undang KUP, di situ sudah dijelaskan bahwa skema alternatif minimum tax yang akan diambil adalah nanti berbasis peredaran bruto. Jadi ada 1% terhadap basisnya ya, 1% terhadap peredaran bruto. Jadi bukan lagi melihat pada penghasilan kena pajak ya, seperti itu. Nah, apakah sebenarnya opsi ini satu-satu yang tersedia atau sebenarnya ada opsi lain? Ini juga kita bisa nanti melihat dari atau mendengarkan paparan dari Bu Tika mengenai hal ini. Terus kemudian yang paling menarik menurut saya dalam konteks desain adalah subjek dan juga dalam kondisi apa akhirnya alternatif minimum tax ini nantinya bisa diterapkan. Karena kita tahu ketika kita bicara tentang business cycle gitu ya, bisa saja ada perusahaan-perusahaan yang memang misalkan perusahaan startup atau dalam kondisi dorman atau misalkan dalam market penetration itu biasanya juga memang tidak terlalu menggembirakan kondisi keuangannya. Apakah ini nanti dipersamakan dengan perusahaan-perusahaan lain yang memang terindikasi melakukan perencanaan pajak yang agresif atau tidak? Jadi ini nanti kita perlu juga simak. Dan yang lainnya adalah bagaimana keterkaitan antara AMT ini dengan kebijakan anti penghindaran pajak lainnya yang sudah ada di Indonesia, seperti juga ketentuan mengenai transfer pricing ataupun team capitalization dan sebagainya, atau juga nanti ada GAR. Bagaimana AMT ini diletakkan? Apakah di paling belakang setelah semua instrumen tersebut sudah diberlakukan atau langsung diterapkan di awal seperti itu. Jadi ini menarik karena ini akan hal-hal tersebut akan menjawab juga selama ini kegelisahan dari publik mengenai bagaimana sih nantinya penerapan AMT di Indonesia yang saat ini juga masih ada pro dan kontra. Tentunya kita berharap bahwa dan saya yakin bahwa nanti Ibu Tika bisa memberikan pencerahan mengenai bagaimana aspek kebijakan dan desainnya yang ideal bagi Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya pun juga pasti akan menyimak seminar pada hari ini karena topiknya sangat menarik dan nanti akan menjadi suatu instrumen yang benar-benar berdampak luas di Indonesia seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan pada moderator Mas Daniel. Terima kasih dan selamat mengikuti seminar. Baik, terima kasih banyak Bapak Haji atas opening speech-nya yang sangat menarik dan tentunya bisa menjadi pemantik diskusi kita bersama Ibu Tika pada hari ini. Bisa saya petik beberapa key points yang tadi disampaikan oleh Bapak Haji. Kira-kira ada 3 key points. Yang pertama, Bapak Haji menjelaskan mengenai latar belakang alternatif minimum tax, yaitu sebagai safeguard untuk menghindari adanya aggressive tax planning. Yang kedua, meskipun terlihat seperti persantif tax UMKM, tapi alternatif minimum tax ini memiliki tujuan yang berbeda, yaitu sebagai safeguard atau instrumen anti penghindaran pajak. Dan yang terakhir, yang layak kita ulas bersama nanti bersama Ibu Tika, yaitu bagaimana desain kebijakan yang sesuai karena masih banyak pro kontra dengan penerapan alternatif minimum tax ini. Baik, kita lanjutkan. Dan sebelumnya, sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi dengan Ibu Tika, saya akan menghimbau bagi Bapak Ibu sekalian bahwa dalam webinar ini kami akan membagikan 2 keyword yang akan diberikan dalam 2 waktu. Yang pertama akan kami bagikan di tengah acara pada saat break materi, dan yang kedua akan kami bagikan pada akhir sesi acara. Saya informasikan kembali bagi Bapak Ibu, keyword ini akan digunakan sebagai prasyarat untuk memperoleh materi dan e-certificate webinar pada hari ini.
Jadi dimohon bagi Bapak Ibu untuk mengikuti terus acara webinar hari ini dan tentunya kami menghimbau bagi Bapak Ibu untuk mencatat atau melakukan screenshot kepada keyword yang kami berikan. Berikutnya langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi dan telah bergabung bersama kita narasumber yang luar biasa yaitu Ibu Kartika Putri Kumalasari. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Tika. Ya, pagi Mas Daniel. Suaranya kedengeran Ya, nggak? kedengaran Ibu. Oke, siap. Apa kabar Mas Baik. Daniel? Syukur sehat Ibu, kiranya Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya Bu. Amin, amin. Thank you Mas Daniel. Baik Ibu, pertama-tama juga saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Ibu Tika. Ibu Kartika Putri Kumalasari merupakan dosen program studi perpajakan Universitas Brawijaya. Beliau menyelesaikan studi profesi dan magister akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan pada tahun lalu beliau baru saja meluncurkan buku yang bertajuk Pajak Internasional. Itu demikian CV dari Ibu Tika, dan saya ingin menginformasikan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan materi hari ini, Bapak Ibu dapat mengisi form melalui link bit.ly/tanya_webinar4. Link ini juga kami sampaikan pada kolom chat webinar hari ini. Dan pada sesi tanya jawab nanti, saya juga akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini dengan menggunakan fitur raise hand yang tertera pada dashboard Zoom masing-masing. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang bertajuk penerapan alternatif minimum tax di Indonesia. Dalam waktu 45 menit ke depan, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Kartika Putri Kumalasari. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan, Bu. Baik, terima kasih Mas Daniel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Oke, kepada panitia atau host, saya boleh minta tolong untuk ditampilkan? Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kartika Putri Kumalasari, biasa dipanggil dengan Tika, nggak apa-apa. Pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Aji dan juga Mas Daniel bahwa materinya adalah mengenai alternatif minimum tax atau dalam bahasa Indonesianya adalah pajak penghasilan minimum. Ya, jadi isu ini memang cukup menarik ya, gitu karena sebelumnya belum diatur dalam RUU, lalu sekarang sudah masuk dalam RUU KUP. Boleh di next? Jadi untuk poin penjelasan di pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya akan ada 4 hal. Yang pertama adalah kita akan belajar dulu atau berdiskusi dulu mengenai bagaimana latar belakang penerapan PPh minimum, penjelasan dari PPh minimum sesuai dengan RUU KUP, lalu analisis kebijakan berdasarkan William Dunn. Jadi sebetulnya ada banyak cara untuk menganalisis kebijakan. Untuk kali ini saya menggunakan William Dunn karena memang lebih sistematis deh, gitu. Jadi lebih mudah untuk melihat atau menganalisis situasinya seperti apa, terutama dalam PPh minimum. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dan saya akan menggunakan istilah PPh minimum selama diskusi kita pada pagi hari ini. Silahkan next. Ya, jadi tadi juga dijelaskan oleh Pak Aji dan juga Mas Daniel gitu bahwa sebetulnya latar belakang dari penerapan pajak penghasilan minimum itu sudah pernah diwacanakan di tahun 2016. Lalu dari tahun 2016 ada lagi wacana dari 2019 yaitu dari IMF. Sebetulnya ada apa ya di tahun 2016 sama dengan 2019? Nah, memang berdasarkan dari Nur, Pak Faham, dan juga dari TC 2021 menjelaskan bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2016 itu ada 5.199 WP. Dan itu terus meningkat sampai dengan tahun 2019. Nah, terus yang kedua adalah WP tersebut melaporkan bahwa sebetulnya selalu rugi dalam 5 tahun berturut-turut. Tetapi, ini yang menarik ya, walaupun dibilang rugi, tetapi dapat beroperasi atau mengembangkan usaha di Indonesia. Nah, yang kedua adalah
masih banyak juga wajib pajak badan yang menggunakan skema penghindaran pajak, sementara di sisi lain Indonesia juga masih belum memiliki instrumen penghindaran pajak atau GHR yang komprehensif. Sehingga terdapat loss potensi pajaknya cukup besar ya, dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Selanjutnya adalah di yang keempat, poin yang terakhir adalah terdapat juga kajian penghindaran pajak global bahwasanya dari tahun 60 sampai 80% perdagangan dunia itu merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan oleh atau secara multinasional. Nah, Indonesia pada ranah 37 sampai dengan 42% dari PDB dilaporkan sebagai transaksi afiliasi dalam SPT wajib pajak. Sehingga potensi pengurusan basis pajak dan pergeseran laba dapat diperkirakan antara 1 sampai dengan 240 miliar US dollar per tahunnya atau 4 sampai dengan 10% penerimaan global di OECD. Maka dari itu memang sangat diperlukan instrumen yang dapat menyangkal penghindaran pajak global seperti halnya GAR dan juga AMT. Maka dari itu di tahun 2021 gagasan AMT atau pajak penghasilan minimum dimasukkan ke dalam RUU KUP. Boleh next? Ya, ini adalah fenomenanya yang tadi saya jelaskan di awal gitu bahwa memang dari tahun 2012 sampai dengan 2016 itu adalah sebesar 5.199. Jadi dalam kurun waktu 4 tahun itu terdapat 5.199. Lalu dari tahun 2013 sampai dengan 2017 meningkat lagi menjadi 6.004, lalu tahun 2014 dengan 2018 itu meningkat lagi menjadi 7.110. Walaupun trennya terlihat kecil ya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia gitu. Cuman kalau kita lihat kembali itu adalah potensi bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan pendapatannya. Apalagi di era pandemi seperti ini, negara memerlukan peningkatan pendapatan juga karena banyak yang perlu dibiayai ya selama pandemi ini gitu. Baik itu adalah yang untuk kesehatan, pemulihan ekonomi maupun yang terakhir adalah untuk bansos gitu. Nah, maka dari itu fenomena yang seperti ini itu perlu untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, ya, pertanyaannya adalah, kenapa yang dipilih adalah pajak penghasilan minimum? Nah, karena yang pertama adalah sebetulnya konsep dari pajak penghasilan minimum, tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa konsepnya adalah dia sebetulnya melindungi basis pajak atau safeguard atau saving ya. Melindungi basis pajak terutama di negara-negara berkembang karena menggunakan dasar pengenaan pajak alternatif yang lebih sulit untuk dimanipulasi melalui perencanaan pajak yang agresif gitu karena memang dilihatnya adalah bermacam-macam ya caranya memang ada 3. Jadi yang pertama adalah dengan menggunakan omset, yang kedua adalah aset, lalu yang ketiga adalah skemanya itu adalah dilihat dari sisi labanya gitu. Nah, kalau sama kita lihat di Indonesia itu menggunakan yang omset gitu ya. Nah, hal ini juga senada yang diutarakan Polho dalam kritis 2021, Silva di tahun 2016 dan juga Stek di tahun 2016 menjelaskan bahwa dampak dari diberlakukannya AMT atau PPh minimum menurunkan perencanaan pajak yang agresif, sehingga dapat mendorong keberhasilan dalam peningkatan pelaporan laba usaha, terutama pada era globalisasi. Maka dari itu, AMT atau pajak penghasilan minimum itu mengurangi insentif wajib pajak badan untuk melaporkan underreporting untuk laba usahanya dan untuk tujuan pajak. Jadi contoh perencanaan pajak yang agresif, beberapa contohnya adalah kasus transfer pricing, lalu hingga adanya biaya tunggal yang besar atau earning stripping. Gitu. Sehingga maksudnya di sini adalah dari pajak penghasilan minimum itu akan melihat berapa sih minimum yang bisa di-saving oleh negara dari basis pajak. Nah, lengkapnya akan seperti ini. Bisa di next. Nah, ini juga adalah ringkasan penerapan AMT di dunia dari tahun 2018. Jadi, ada yang pertama adalah, karakteristik negaranya dibagi menjadi 4, yaitu adalah high income countries, upper middle income countries, lower middle income countries, sama
low income countries. Nah, dari karakteristik negara ini akan dilihat juga dari 3 skema dari AMT, yaitu yang pertama adalah yang berbasis omset, yang kedua aset, sama yang ketiga adalah modified income minimum tax. Memang kalau dilihat jumlahnya yang paling banyak adalah yang berbasis omset, yaitu ada 31 negara, tidak hanya yang berkembang, even yang high income juga menggunakan omset. Lalu kalau kita lihat lagi sebetulnya untuk negara dengan high income, mereka bisa juga berbasis aset maupun modified income tax. Nah sebetulnya pilihannya ada di mana gitu ya. Jadi salah satu indikatornya adalah dilihat kalau omset memang dia secara administrasi pajak dan juga kepatuhannya dia bisa langsung terlihat. Ya. Memang lebih mudah gitu. Walaupun sekilas sama dengan pengenaan pajak untuk UMKM, tapi sebetulnya memiliki tujuan berbeda ya tadi kalau dijelaskan oleh Mas Daniel gitu. Bedanya adalah kalau yang PPh minimum ini adalah untuk basis pajaknya minimal akan mendapatkan berapa. Gitu. Nah, maka dari itu memang kalau dilihat untuk AMT berbasis omset ini yang di sebelah sini, yang paling banyak adalah untuk negara-negara dengan lower middle income countries atau low income countries. Karena memang kembali lagi gitu, pilihannya adalah pada administrasi yang memang mudah, administrasi pajakan yang mudah untuk diimplementasikan ketimbang yang berbasis aset maupun yang melibat income minimum tax. Dan untuk tarif rata-ratanya yang di omset itu dia antara 0,6 sampai yang paling tinggi adalah 1,7 ya. Around 0, sekian sampai dengan 1. Ada juga Filipina dia dengan 2% ya. Tapi kan ini rata-rata jadi antara 0,6 sampai dengan 1,25. Dan memang yang paling tinggi ada pada negara upper middle income countries sebelah sini, dan disusul juga dengan low income countries dan lower middle income countries ada di 1,07. Itu sehingga 1% untuk Indonesia itu dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, jadi dia berada di tengah-tengah. Boleh minta tolong di next? Ya, jadi sebetulnya bagaimana ya pajak penghasilan minimum gitu. Memang dia terletak pada pasal 31F pada RUU KUP, sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Walaupun dia sebetulnya adalah small part ya, jadi bagian yang kecil sebetulnya dalam RUU, tapi memiliki peran yang cukup bagus ya untuk bisa mengurangi adanya penghindaran pajak. Bagaimana caranya? Nah, di sini dituliskan gitu. Yang pertama mengenai pasal di pasal 31F dijelaskan. Yang pertama adalah wajib pajak badan yang memiliki PPh terutang pasal 17 tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto dikenai pajak PPh minimum. Yang kedua adalah PPh minimum dengan tarif 1% dari penghasilan bruto. Ya, jadi dia tarifnya adalah 1%. Lalu selanjutnya adalah yang poin ketiga atau ayat ketiga, PPh minimum itu dihitung merupakan PPh terutang pada tahun dikenakannya PPh minimum. Sehingga memang kalau kita membahas tentang PPh minimum, terima kasih. Kita kalau membahas tentang PPh minimum itu tidak jauh juga dari PPh terutang pasal 17 ya, gitu. Karena memang keduanya sejatinya adalah bukan opsional, tapi mereka berjalan bersamaan. Nanti seperti apa, saya akan jelaskan ilustrasinya setelah ini. Yang keempat adalah kriteria pajak penghasilan minimum adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh WP badan, baik dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha pada suatu tahun pajak sebelum dikurangi biaya terkait, dan tidak termasuk penghasilan yang dikenai pajak final di 4 ayat 2, serta penghasilan dari bukan objek pajak di pasal 4 ayat 3. Sehingga memang PPh ini, desain dari PPh minimum ini dia tidak kontroversi dengan yang sebelumnya, tapi sebetulnya adalah mereka saling melengkapi. Lalu yang kelima adalah perhitungan mengenai tarif dan cara menghitungnya juga dapat diubah dalam peraturan pemerintah. Jadi karena dia bentuknya adalah nantinya atau masih menjadi RUU KUP, sehingga perlu ada peraturan penunjang, yaitu ada dalam peraturan pemerintah dan juga PMK.
Lalu yang keenam, ini juga yang perlu dipahami. Jadi PPh minimum ini dia punya karakteristik sendiri ya. Tidak semua yang rugi itu dipukul rata dengan 1%, tapi dia juga ada yang dikecualikan dari PPh minimum. Yaitu adalah belum berproduksi komersial. Jadi contohnya adalah startup yang memang mereka baru bisa berjalan, itu juga belum dikenakan untuk PPh minimum, lalu secara natural mengalami kerugian, serta mendapatkan fasilitas PPh tertentu. Ini juga dikecualikan dari PPh minimum. Yang ketujuh, pada saat pemeriksaan PPh minimum, seperti pada poin 3 di link sebelah sini tadi ya, itu diperhitungkan dalam penetapan pajak yang terutang berdasarkan pemeriksaan. Lalu yang kedelapan adalah ketentuan mengenai tata cara perhitungan pajak penghasilan minimum pada poin 7 yang ini tadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Tolong di next. Nah, sehingga tadi ada poin 1 dan poin 2 menjelaskan mengenai wajib pajak badan dikenai pajak PPh minimum karena PPh terutang berdasarkan pasal 17 lebih kecil dari 1% atas penghasilan bruto. Sekali lagi ini bukan opsional, jadi tetap dilakukan dengan 2 kali perhitungan. Contohnya sebelah sini. Pada tahun 2002, PT AMT memperoleh penghasilan bruto sebesar 500 juta. Dengan penghasilan kena pajaknya adalah 20 juta. Maka bagaimana menghitungnya? PKP-nya adalah 20 juta, PPh terutangnya adalah 4 juta. Dari mana menghitungnya? Nah, yang perhitungan pertama ini adalah berdasarkan berdasarkan perhitungan pasal 17 ya. Yaitu adalah 20% dari 20 juta, yaitu adalah 4 juta. Nah, untuk yang perhitungan PPh minimum itu adalah dengan penghasilan bruto 500 juta dikalikan dengan 1%, maka keluar 5 juta. Nah, dilihat lebih besar mana? Oh, ternyata adalah lebih besar yang PPh minimum. Maka PT AMT di tahun 2022 akan dikenai PPh minimum sebesar 5 juta. Gitu. Jadi akan dilihat mana yang lebih besar, apakah yang PPh terutang pasal 17 ataukah yang PPh minimum. Selanjutnya. Nah, ini adalah ilustrasi pajak penghasilan minimum. Ini adalah kasus kedua ya, gitu. Yang tadi adalah perhitungan secara sederhananya. Nah, ini adalah beberapa skenario. Skenario A itu adalah dengan pasal 17. Skenario B adalah sebelum ada AMT. Skenario C adalah ketika sudah ada AMT. Skenario D, C sampai dengan E itu adalah ketika sudah ada AMT tapi dengan kondisi yang berbeda-beda. Kita lihat dulu yang skenario A. Jadi kita lihat di sini, yang pertama adalah peredaran bruto, yaitu sebesar 100.000. Lalu laba usaha komersialnya adalah 25.000. Ketika ada penyesuaian fiskal, biaya lain dan juga insentif pajak, maka dia adalah dikurangi sebesar 2.500. Asumsinya adalah 2.500 ya. Lalu penghasilan kena pajaknya adalah 22.500. Dilihat dari mana? Dilihat dari laba usaha komersial dikurangi dengan penyesuaian fiskalnya. Maka keluarlah 22.500. Nah, ketika kita menghitung dengan pajak rezim normal, yaitu adalah dengan pasal 17, maka caranya adalah 22% dikalikan dengan 4, yaitu adalah ketemunya 4.950. Nah, ketika belum ada PPh minimum, maka ini 0. Sehingga tarif pajak efektifnya adalah 19,8%. Lalu pada saat skenario B ini adalah tetap dengan menggunakan pajak pasal 17 ya. Jadi yang pertama adalah peredaran brutonya 100.000, laba usahanya sama 25.000. Nah, di saat nomor 3 ini dia bilang rugi gitu ya, sehingga dia 25.000 atau menjadi 0 akhirnya pada pengenaan pajaknya. Nah, sehingga dia tidak akan dikenakan pajak karena memang dia rugi. Lalu yang ketiga adalah lalu yang ke-6 dan ke-7 dia tidak kena gitu karena memang dia rugi. Ya. Nah, skema inilah atau isu inilah yang akhirnya muncul skenario C, D, dan E.
atau muncullah yang namanya adalah konsep pajak penghasilan minimum. Sekarang kita cek untuk skenario C. Dia skenario C ini hampir sama dengan B atau sama dengan B tapi ditambahkan dengan pajak minimum. Peredaran bruto tetap 100.000, laba usaha komersialnya adalah 25.000. Terus penyelesaian fiskalnya adalah 25.000. Dalam hal ini dia bilang rugi gitu ya, maka di sini dia 0. Lalu pajak untuk rezim normal juga dia 0, tapi dia kena dengan PPh minimum 1%. Nah, maka dari itu di sini dia akan kena 1.000 atau sebesar 4%. Lalu bagaimana dengan skenario D? Nah, jadi yang skenario C itu adalah skema normal dari PPh minimum. Nah, sekarang adalah skenario D. Di dalam skenario D ini yang berbeda adalah penyesuaian fiskal atau biaya lain insentifnya itu dia tidak atau istilahnya dicabut gitu ya, sehingga dia akan sama dengan skenario A yaitu 2.500. Maka dia tetap kena penghasilan kena pajaknya adalah 22.500, yaitu kalau dihitung dengan rezim normal dia akan kena 4.950. Tapi dalam hal ini DJP juga tetap menghitung dengan cara pajak minimum atau pajak PPh minimum. Itu sebesar 1.000. Maka dilihat gitu, lebih besar mana? Oh, lebih besar yang pajak rezim normal, maka yang kena adalah yang ini. Nah, sekarang skenario E itu adalah bagaimana dengan yang perusahaan itu memang dia rugi. Gitu. Karena dia rugi, maka otomatis pajak rezim normal juga dia 0, tapi dia dikenai PPh minimum sebesar 1% dari bruto, yaitu adalah 1.000. Jadi kalau kita dilihat di sini, Bapak dan Ibu semua, PPh minimum itu dia sebetulnya ada tax saving at least ada 1.000 di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlu dilihat kembali bahwa walaupun nanti kondisinya adalah perusahaan itu bilang bahwa dia rugi 0, ataupun dia memang rugi, dari awal memang dia rugi, paling tidak negara tetap bisa menggunakan 1.000. Lalu yang ketiga adalah karena memang PPh minimum itu dia bukan opsional, tapi dia memang berjalan paralel dengan rezim normal, maka nanti di akhir akan dilihat mana yang lebih besar, apakah rezim normal ataukah PPh minimum. Sekali lagi bahwa PPh minimum itu dia saving gap. Gitu. Selanjutnya, nah ini adalah penjelasan pajak penghasilan minimum di poin ke-7 tentang pemeriksaan bahwa DJP dapat melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak badan yang dikenai PPh minimum dengan menerbitkan hasil pemeriksaan berupa surat ketetapan pajak dengan situasi sebagai berikut. Tolong di next. Ya. Kita lihat dulu yang sebelah kiri ya. Di sini ada PPh minimum. Jadi PPh minimum ini situasinya itu seperti apa gitu. Jadi dia ada 3 situasi yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah PPh yang terutang berdasarkan pasal 17 yang sebelumnya lebih kecil dari PPh minimum menjadi lebih besar dari PPh minimum. Itu juga akan dikenakan PPh minimum. Yang kedua, PPh minimum yang dilaporkan oleh wajib pajak badan menjadi lebih besar atau lebih kecil, namun masih lebih besar daripada pajak penghasilan yang terutang berdasarkan pasal 17. Dan juga yang terakhir adalah dilihat dulu tentang kredit pajaknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 jadi lebih kecil atau lebih besar. Jadi PPh minimum ini dia juga tetap melihat pada pasal 28 ayat 1 ya mengenai kredit pajaknya itu bagaimana gitu. Selanjutnya adalah PPh yang terutang berdasarkan pasal 17. Jadi ini adalah yang pasal 17. Jadi yang pertama PPh minimum yang sebelumnya lebih kecil dari PPh yang terutang berdasarkan pasal 17 menjadi lebih besar atau lebih kecil dari pajak penghasilan yang terutang berdasarkan pasal 17 menjadi lebih besar. Sehingga wajib pajak badan seharusnya dikenai PPh minimum, atau ketika PPh minimumnya menjadi lebih besar atau lebih kecil, tapi masih lebih kecil daripada pajak penghasilan terutang berdasarkan pasal 17, nah maka yang waktu situasi yang seperti ini yaitu tetap menggunakan pasal 17. Sebetulnya basicnya adalah dilihat gitu mana yang memang lebih besar, apakah dia PPh minimum ataukah dengan pasal 17. Selanjutnya. Nah, ini adalah kesimpulan mengenai PPh minimum Bapak dan Ibu semua.
Ada 3 poin. Jadi yang pertama adalah PPh minimum itu dia bukan menguji atau menelusuri secara detail transaksi yang ditengarai memiliki risiko based erosion and profit shifting atau BEPS, tapi PPh minimum ini dia memiliki peran dalam hal apa? Dalam hal menjamin untuk setidaknya setiap korporasi membayar satu nilai minimum pajak kepada negara atau sebagai safeguard. Safeguard dalam hal ini adalah dari sisi negara. Karena memang sangat diperlukan ya gitu. Kalau kita lihat tadi yang grafik pertama, tren untuk penerimaan pajak dengan cara merugikan perusahaan itu makin lama dia makin meningkat gitu. Apalagi dengan ada globalisasi seperti ini, itu bisa jadi akan semakin meningkat. Nah, salah satunya adalah bisa dengan mengenakan PPh minimum ini dari sisi omset, karena memang omset itu yang paling sulit untuk dimanipulasi ya. Gitu. Terus yang kedua adalah PPh minimum merupakan alat pencegahan pengharusan basis pajak. Maka PPh minimum tidak bersifat opsional, tadi saya sudah bilang, tapi PPh minimum justru rezim yang paralel dengan sistem PPh yang berlaku secara umum. Jadi jalannya bersamaan. Dengan kata lain, nilai pajak terutang wajib pajak badan akan tetap dihitung, baik dengan menggunakan rezim PPh badan normal maupun dengan PPh minimum. Nah, jika nilai pajak terutang dari rezim normal PPh badan lebih tinggi dari hasil perhitungan rezim pajak PPh minimum, maka otoritas pajak menggunakan nilai pajak terutang dari rezim normal. Hal ini pun juga berlaku sebaliknya. Gitu. Yang ketiga adalah untuk menjamin keadilan dan mencegah pemajakan yang eksesif, maka rezim PPh minimum memperbolehkan adanya klausul carryover. Jadi maksudnya adalah selisih pembayaran pajak rezim PPh minimum dengan rezim normal dapat dijadikan pengurangan pajak terutang dalam situasi perhitungan pajak dengan cara mekanisme normal di periode setelahnya. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang dilihat sebetulnya maksud dari PPh minimum ini dia hanya ingin istilahnya sekarang adalah memitigasi gitu bahwa walaupun dibilangnya adalah rugi, tapi setidaknya dari perusahaan itu tetap memberikan sesuatu lah kepada negara gitu. Namun juga dilihat tidak semua yang rugi itu akan dilakukan dengan hal yang sama. Dilihat untuk kerugiannya seperti apa, apakah natural atau memang sengaja untuk menghindari pajak. Kira-kira begitu, Mas Daniel. Nanti kita lanjut lagi sesi kedua ya. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu Tika atas pemaparan di sesi pertama. Baik bagi Bapak Ibu peserta sekalian, sebelum kita memasuki break selama 5 menit, kami akan membagikan keyword pertama pada hari ini, di mana keyword ini nantinya akan digunakan sebagai prasyarat Bapak Ibu untuk mendapatkan materi dan e-certificate. Baik, untuk keyword pertama kita pada hari ini adalah efektif. Saya ulangi sekali lagi, keyword hari ini yang pertama adalah efektif. Saya himbau sekali lagi Bapak Ibu, keyword ini akan digunakan sebagai prasyarat untuk memperoleh materi dan e-certificate webinar hari ini. Jadi dimohon bagi Bapak Ibu untuk mengikuti terus webinar hari ini dan pastikan Bapak Ibu mencatat ataupun melakukan screenshot kepada keyword yang kami berikan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan untuk melakukan break selama 5 menit dan selama break akan kami tayangkan video rangkaian acara HUT DDTC ke-14 selanjutnya. Dan kita akan kembali pada 10.49. Dan saya ulangi sekali lagi, kita akan kembali pada pukul 10.49. Dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk melakukan break.
jembatan, transportasi umum, sekolah, rumah sakit, hingga vaksin yang kita dapatkan, itu semua hasil dari pajak kita loh. Bicara tentang pajak, seringkali kita hanya tahu bahwa kita diwajibkan untuk membayar pajak, tanpa peduli kemana pajak kita dan apa saja hasilnya. Sebenarnya, manfaat dari pajak itu sangat dekat loh dengan kita. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan hasil dari pajak. Mulai dari jalan raya, jembatan, transportasi umum, sekolah, rumah sakit, hingga vaksin yang kita dapatkan, itu semua hasil dari pajak kita loh. Dan pastinya bukan itu saja, masih banyak lagi manfaat pajak kita. Nggak ada ruginya kan kalau kita taat pajak? Yuk, mulai dari diri kita untuk sadar betapa pentingnya pajak bagi bangsa ini. Pada pajak kita berpijak, pajak kita untuk Indonesia maju. Oke, kembali lagi bersama saya Daniel, dan dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk kembali ke ruangan Zoom webinar pada pagi hari ini. Sedikit informasi bagi Bapak Ibu bahwa video yang kami tayangkan saat break tadi merupakan cuplikan acara-acara yang diselenggarakan oleh DDTC dalam rangka merayakan hari ulang tahun DDTC ke-14, dan saya informasikan bagi Bapak Ibu bahwa pendaftaran beberapa acara masih dibuka. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui link academy.ddtc.co.id/free_event seperti yang kami share pada kolom chat webinar pada pagi hari ini. Dan perlu saya informasikan juga bahwa seluruh acara tersebut diselenggarakan secara gratis oleh DDTC, dan tentunya akan ada door prize yang menarik di setiap acaranya. Saya ingatkan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan materi hari ini, Bapak Ibu dapat mengisi form melalui link bit.ly/tanya_webinar4. Seperti kami juga sampaikan pada kolom chat webinar hari ini. Dan nanti kami juga akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada narasumber hari ini terkait dengan materi dengan menggunakan fitur raise hand yang tertera dalam dashboard Zoom masing-masing. Baik, tadi di awal Ibu Tika telah menyampaikan banyak hal, mulai dari latar belakang, alasan, dan konsep PPh minimum, hingga beberapa ilustrasi dan ulasan singkat mengenai PPh minimum atau alternatif minimum tax. Dan tanpa berlama-lama lagi, kembali kita akan saksikan bersama pemaparan materi dari Bu Tika. Dipersilakan bagi Bu Tika untuk melanjutkan pemaparan materinya. Monggo, Bu.
Terima kasih Mas Daniel. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Ibu? Oke, sip. Saya izin untuk melanjutkan kembali ya Bapak dan Ibu semua. Jadi tadi sudah berdiskusi mengenai bagaimana PPh minimum ini gitu. Secara bentuknya tadi sudah didiskusikan sesuai dengan yang ada di RUU KUP. Sekarang kita akan lihat analisis berdasarkan William dan itu hasilnya seperti apa. Silahkan. Boleh tolong di next? Ya. Nah, ini adalah analisis dari kebijakan dan dalam hal ini fasenya ada 5. Jadi yang pertama ada agenda setting, yang kedua adalah formulasi kebijakan, yang ketiga adalah adopsi kebijakan legitimasi kebijakan, adopsi kebijakan atau legitimasi kebijakan, dan yang keempat adalah implementasi dari kebijakan itu, dan yang kelima adalah evaluasi dari kebijakan itu akan seperti apa. Nah, kalau kita lihat yang pertama adalah dari agenda setting. Jadi karakter dari agenda setting itu sebetulnya adalah proses yang sangat strategis ketika mau menggunakan kebijakan ya, gitu, atau membuat satu kebijakan. Karena memang dalam agenda setting ini perlu ada prioritas juga, isu apa yang mau diangkat gitu. Nah, dalam hal ini di dalam RUU KUP spesifiknya adalah PPh minimum itu sebetulnya adalah yang pertama isunya yaitu peningkatan jumlah wajib pajak yang lapor rugi dalam 1 dekade terakhir. Jadi memang selama satu dekade ini isunya masih belum menurun bahkan bertambah. Lalu yang kedua adalah praktik penghindaran pajak yang masih terjadi gitu ya. Jadi memang masih belum selesai. Terus yang ketiga adalah instrumen dari penghindaran pajak Indonesia itu juga masih belum komprehensif sebelumnya gitu. Nah, memang sekarang sudah saatnya untuk melakukan perubahan radikal pada UU PPh kalau kata Strak 2016 gitu. Salah satunya adalah dengan memasukkan unsur PPh minimum di dalamnya. Lalu yang kedua adalah formulasi kebijakan. Nah, untuk formulasi kebijakan ini yang mau dilihat adalah mengenai pemecahan masalah tersebut berasal dari beragam alternatif atau pilihan kebijakan yang tetap tersedia. Jadi memang dalam RUU KUP itu PPh minimum merupakan presumptive tax tadi. Dan ini juga salah satu dari global minimum tax dan beriringan dengan alternatif minimum tax. Sehingga hasil analisisnya adalah perubahan RUU KUP itu memang sudah sejalan dengan himbauan atau pedoman global karena memang memiliki permasalahan yang sama dan itu menahun gitu ya, atau sama juga dengan negara lain gitu. Memang sehingga pada saat formulasi kebijakan ini UU tentang PPh minimum itu sudah selayaknya untuk bisa diberlakukan. Lalu yang ketiga adalah adopsi kebijakan atau legitimasi kebijakan. Nah, kalau dilihat dari karakteristiknya, yaitu adalah tujuan legitimasi untuk memberikan otorisasi pada proses landasan pemerintahan. Ini memang secara undang-undangnya itu sudah terbentuk yang pertama yaitu adalah Ciptaker, dan lalu muncullah RUU KUP ini, di mana sebetulnya isinya itu saling melengkapi nih Bapak Ibu. Kalau dilihat dalam UU Ciptaker pasal 111 itu sebetulnya adalah mengenai pajak penghasilan itu juga menjadi landasan juga pada RUU KUP bagian PPh minimum. Selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Nah, untuk poin yang tentang implementasi ini itu melihat mengenai unit administrasi yang nantinya bisa untuk mengalokasikan keuangan dan juga human resources sehingga bisa patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat. Kalau di RUU KUP itu sebetulnya di pasal 31F ayat 8 itu dituliskan bahwa memang RUU KUP ini tidak berjalan sendiri atau bahkan di ayat 5 juga ada bahwa bahwa sebetulnya di ayat 5 juga dijelaskan gitu bahwa peraturan KUP ini nanti akan ditunjang juga oleh PMK dan juga peraturan pemerintah gitu. Dan itu nantinya juga akan melengkapi dari RUU KUP dan memang RUU KUP ini juga masih sebetulnya isinya masih sejalan gitu ya dengan UU nomor 36, hanya tambahkan saja PPh minimum untuk menguatkan tentang menguatkan untuk undang-undang PPh itu sendiri. Lalu hasil analisisnya adalah sehingga memang perlu ada perubahan materi UU PPh namun tetap bersinggungan ya gitu dengan nomor PPh nomor 36 dan juga pasal 28 mengenai kredit pajak.
Lalu selanjutnya adalah penilaian atau evaluasi kebijakan. Nah, dalam hal ini, sebetulnya yang mau dilihat adalah tentang substansinya bagaimana, implementasinya bagaimana, dan dampaknya apa. Jadi memang kalau secara substansi untuk general form-nya sudah terbentuk, yaitu di RUU-KUP ini, implementasinya masih belum karena masih rancangan, lalu dampaknya pasti ada keunggulan dan juga kelemahannya gitu. Nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Nah, hasil analisisnya adalah tadi ya, general form-nya memang sudah terbentuk, namun belum spesifik, sehingga perlu ada peraturan penunjang yang jelas supaya mudah diimplementasikan dan merubah kelemahan PPh minimum itu nantinya bisa menjadi keunggulan gitu. Karena sekali lagi PPh minimum ini dia walaupun hanya diatur satu ayat, tapi memang terbukti efektif juga untuk bisa menurunkan penghindaran pajak di berbagai negara. Silakan di next. Ya, ini adalah ada beberapa slide yang nanti juga menjelaskan mengenai adopsi kebijakan atau legitimasi kebijakan. Jadi ini tadi ada di proses nomor 3. Yang pertama adalah bisa dilihat bahwa keberadaan dari RUU-KUP ini dia sudah disupport juga oleh legislative majority atau parlemen secara mayoritas gitu ya, karena memang sudah terbukti dia telah selesai pembahasan RUU-KUP dan telah menyerahkan kepada DPR pada tanggal 5 Mei, yang artinya untuk pertimbangan lebih lanjut gitu. Jadi diskusinya sudah selesai gitu. Dan itu memang legislatif secara majority menyetujui hal tersebut. Yang kedua adalah PPh minimum itu sesuai juga dengan konsepnya TRUU-nya tahun 96 bahwa pajak praduga itu melibatkan penggunaan syarat yang tidak langsung untuk memastikan kewajiban pajak yang berbeda dari aturan biasa berdasarkan akun wajib pajak. Dari turunnya ini juga sebetulnya sejalan dengan Slamboard dan juga Itsaki tahun 96 bahwa presumptive tax itu merupakan kebijakan penggunaan indikator lain yang bisa dipergunakan sebagai proksimasi basis pajak yang ideal di mana indikator tersebut tuh sulit dimanipulasi. Jadi sebetulnya adalah urgensi dari adanya PPh minimum ini itu sebetulnya adalah mencari indikator mana ya yang bukan enaknya, yang diperlukan untuk bisa mengurangi adanya pengurangan pajak gitu. Maka diambillah indikatornya pakai PPh minimum terutama yang omset karena memang omset itu sulit untuk dimanipulasi. Terus juga nomor 4, PPh minimum itu dia sejalan juga dengan 3 teori, yaitu adalah manfaat pajak. Untuk manfaat pajak perlu digarisbawahi bahwa penerima manfaat sebenarnya adalah wajib pajak dengan perlindungan dan fasilitas umum dari pemerintah, mampu menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan dari usahanya. Yang kedua dari kemampuan membayar, teori kemampuan membayar. Beban pajak itu memang tidak ditanggung secara seragam dalam masyarakat atau dengan kata lain itu sesuai dengan kapasitas sehingga apabila memiliki kekayaan lebih besar maka harusnya membayar juga lebih besar. Nah, A dan B ini sebetulnya adalah menjelaskan bahwasanya PPh minimum itu dia tidak memukul rata ya gitu, tapi sebetulnya dia melihat dari situasi yang ada ini seperti apa gitu. Terutama adalah untuk perusahaan-perusahaan yang sedari awal atau sudah lama itu memiliki keinginan untuk tidak membayar pajak dengan yang semestinya gitu. Nah, maka dari itu sesuai dengan teori dari manfaat pajak dan juga kemampuan bayar sebetulnya PPh minimum ini bisa diberlakukan. Terus yang ketiga adalah canon of economy dan juga canon of simplicity. Ini adalah dua konsep dari Adam Smith. Untuk yang canon of economy itu artinya adalah biaya pemungutan pajak lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dipungut. Lalu struktur pajak juga dirancang dengan yang sederhana. Yang keduanya memiliki peran penting dalam fungsi sistem pajak yang efektif dan efisien. Artinya adalah canon of economy dan simplicity itu mereka bebarengan ya gitu. Yang memang nantinya adalah diperlukan supaya wajib pajak itu tidak bingung untuk bisa memahami peraturannya seperti apa. Hal ini ditandai dengan tarifnya yang 1% dan ini adalah dihitung dari omsetnya gitu. Nah, ini diharapkan dengan yang seperti ini bisa memudahkan cara administrasi pajak dan juga meningkatkan
meningkatkan dari kepatuhan wajib pajak, terutama yang wajib pajak badan yang disinyalir menghindari pajak dengan aktivitas kerugian selama 5 tahun berturut-turut, namun dia masih bisa beroperasi atau bahkan mengembangkan usahanya. Silakan di next. Nah, ini juga adalah penjelasan mengenai implementasi kebijakan. Jadi tadi setelah ada adopsi, implementasi. Dalam kajian penjelasan mengenai implementasi kebijakan ini, yang pertama adalah memang konsekuensi dari implementasi pajak penghasilan minimum itu karena adanya jaminan pembayaran pajak dari setiap wajib pajak. Namun juga menjadi kontraproduktif. Kenapa demikian? Karena bisa jadi mendorong wajib pajak badan untuk mengkalkulasi ulang manfaat dan biaya jika investasi di Indonesia dan dibandingkan dengan negara lain. Gitu. Jadi memang pada akhirnya nanti akan ada kalkulasi ulang ya gitu terhadap penghasilan minimum ini. Lalu yang kedua adalah kebijakan insentif pajak juga menjadi kurang efektif dengan adanya kebijakan PPh minimum. Mengapa? Karena insentif pajak bisa tidak berlaku atau bahkan aturannya bertabrakan. Yang ketiga adalah adanya PPh minimum ini juga bisa membuat kredit pajak dari penghasilan yang diperoleh dari luar yurisdiksi tidak berpengaruh. Karena apa? Karena adanya kewajiban minimum pembayaran pajak. Maka akibatnya investor terutama di perusahaan MNI juga akan berpikir ulang gitu ketika mereka akan merencanakan investasinya gitu. Sehingga nanti ke depannya PPh minimum ini juga menjadi perhatian investor ya gitu. Untuk untuk memberikan investasinya pada negara mana. Nah, sehingga kebijakan PPh minimum juga harus dikaji secara dinamis. Mengapa dinamis? Karena beban pajak tiap negara berbeda antar waktu. Terus yang kedua adalah adanya tentang kompetisi pajak, baik yang penerapan tarif maupun yang insentif pajak. Namun demikian sebetulnya kalau dilihat memang walaupun dia ada konsekuensinya, tapi paling tidak ini adalah salah satu cara untuk bisa mengamankan basis pajak negara ini gitu, dan memang nanti tantangannya pada kompetisi pajak ya gitu, dan juga insentif pajak. Selanjutnya nanti untuk poin ini nanti saya jelaskan setelah ini. Next. Nah, ini adalah penjelasan mengenai evaluasi kebijakan. Jadi tentang substansi tadi itu ada 3 hal yang memang perlu untuk dilihat. Dalam hal ini saya juga sepakat dari di DTC News gitu, bahwa ada 3 hal yang perlu untuk dilihat. Yang pertama adalah penentuan kriteria wajib pajak. Ini penting karena memang mengingat penerapannya akan menimbulkan biaya kepatuhan baru. Ada baiknya jika PPh minimum itu diterapkan bagi wajib pajak badan dengan batasan dan atau kriteria tertentu. Yang kedua adalah desain perhitungan pajak penghasilan minimum. Jadi apakah menggunakan pendekatan alternatif basis pajak atau menggunakan reconstructions of income. Nah, ini juga perlu untuk diperhatikan. Tapi yang menjadi yang menjadi perhatian adalah yang pertama, sebetulnya Indonesia perlu melihat fokus apa yang mau dilakukan lebih dahulu pada situasi yang seperti ini gitu. Kalau memang yang pertama adalah untuk segera mengamankan dengan administrasi pajak yang mudah, itu bisa menggunakan dengan omset gitu. Hanya saja memang kalau omset perlu untuk perlu untuk benar-benar clear gitu. PPh apa saja yang nanti akan masuk pada pada PPh minimum ini. Lalu yang ketiga adalah kepastian bagi wajib pajak untuk tetap dapat memanfaatkan insentif pajak, ini juga penting. Ini juga menjadi kajian di beberapa negara, contohnya Tanzania, Palestina, terus Filipina. Itu mereka selain menentukan tarif, mereka juga memberitahu insentif pajaknya akan seperti apa. Jadi hal ini perlu untuk dilakukan karena tanpa ada kejelasan mengenai ketiga hal ini, setiap insentif pajak yang sudah ditawarkan pemerintah menjadi sia-sia dan sulit mendorong produktivitas ekonomi maupun investasi berdasarkan Zoll tahun 2017. Hal ini juga menjadi make sense ya gitu, karena memang
saat ini Indonesia sebetulnya memang belum pada situasi yang baik-baik saja, banyak hal yang harus dikerjakan, dan pada saat itu juga sebetulnya Indonesia juga memerlukan support gitu. Maka dari itu ketika ada kebijakan yang muncul tengah-tengah pandemi seperti ini, maksudnya bagus dan maksudnya memang bisa efektif dan efisien ya karena sudah diterapkan di berbagai negara. Namun karena memang pada situasi yang seperti ini maka harus dilakukan dengan baik dan dengan jelas. Maksudnya akan seperti apa supaya tidak ada overlapping antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Selanjutnya, ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, sebetulnya dari kesimpulan tadi pada dasarnya saya setuju ya dengan adanya implementasi pajak penghasilan minimum. Tapi perlu untuk menyelesaikan beberapa hal yang ada di bawah ini. Jadi yang pertama adalah aturan main itu perlu yang jelas antara PPh minimum dengan fasilitas PPh karena ada yang bersifat langsung dengan modal asing. Kalau kita lihat sebetulnya tujuan awal dari RUKUP ini adalah untuk memperbaiki tentang iklim perpajakan yang ada di Indonesia, yang mana itu memang senada juga dengan Undang-Undang Ciptaker yang salah satunya adalah tentang investasi, terus juga tentang atmosfer perekonomian yang lebih baik lagi gitu. Nah, maka dari itu dalam PPh minimum ini pada saat peraturan penjelasnya itu perlu ada penjelasan gitu. PPh minimum ini subjeknya yang seperti apa? Lalu dikecualikan itu yang bagaimana? Nah, itu juga perlu clear. Termasuk dengan tadi metodenya gitu. Apakah tetap dengan menggunakan omset atau mungkin dengan tadi yang income gitu. Nah, hal ini juga perlu diperhatikan. Lalu yang kedua adalah ruang lingkup pengenaan pajak penghasilan minimum. Ini juga perlu untuk dibatasi. Supaya apa? Supaya nanti supaya nanti bisa jelas mana saja yang nanti akan dikenakan PPh minimum dan mana saja yang tidak, atau pada situasi yang seperti apa, gitu. Karena ketika kita menyangkut PPh, itu semua entitas bisnis pasti akan ada PPh-nya, akan dikenakan PPh gitu. Nah, ini juga perlu clear, entitas bisnis yang dikatakan merugi selama 5 tahun itu kondisinya yang bagaimana, supaya nanti tidak sulit untuk menentukan, baik itu dari DJP maupun dari wajib pajak ataupun nanti konsultan, mana yang sebetulnya memang termasuk rugi karena natural atau rugi karena adanya penghindaran pajak, adanya rencana untuk menghindari pajak. Nah, ini juga perlu untuk hati-hati dalam membuat ruang lingkupnya. Lalu yang ketiga adalah perlu juga ada sosialisasi. Memang kalau dilihat sosialisasi ini satu hal yang terlihat mudah, tapi sebetulnya tidak demikian gitu. Mengapa? Karena sosialisasi ini merupakan salah satu bridging antara Fiskus dan juga wajib pajak dan juga konsultan mengenai peraturan yang telah dibuat. Karena sosialisasi ini ketika dia tidak dilakukan dengan cara tepat sasaran, maka akan menimbulkan beberapa biaya kepatuhan gitu. Kalau saya melihat dari dari Prof. Haula waktu itu, beliau adalah salah satu profesor di perpajakan. Beliau mengatakan gitu bahwa cost of taxation itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah compliant cost, yang mana dia harus ditanggung oleh wajib pajak, lalu ada administratif atau implementation cost, itu yang ditanggung oleh otoritas pemungut pajak, sama yang ketiga adalah policy cost, gitu. Nah, untuk compliant cost dan administrative cost itu memang langsung terasa ya, gitu. Kalau compliant cost contohnya adalah yang pasti adalah untuk uang yang telah dikeluarkan, terus juga waktu yang telah dikeluarkan, sama psychological cost. Psychological cost itu adalah sesuatu yang kita sebetulnya tidak bisa ukur gitu. Terus yang selanjutnya adalah, kenapa dia tidak bisa ukur? Karena memang tidak sedikit wajib pajak yang kadang-kadang takut kalau kalau nanti ada otoritas pajak yang datang gitu. Padahal sebenarnya cuma menyapa aja tapi takut. Itu kan termasuk salah satu psychological cost yang sangat sulit untuk bisa diukur gitu ya, karena pasti masing-masing akan berbeda.
Lalu yang kedua adalah cost of taxation tentang administration. Itu adalah yang pasti direct direct money cost, lalu time cost sama-sama tentang psychological cost. Nah, untuk policy cost di sini ada trust dan juga legitimasi. Jadi yang mau saya highlight sebetulnya pada saat sebelum sosialisasi ada baiknya perlu untuk perlu untuk membuat aturan penunjangnya terlebih dahulu, supaya nanti pada saat implementasi itu tidak terjadi kebingungan gitu ya. Karena memang kebingungan, apalagi di situasi yang seperti ini untuk perpajakan itu adalah istilahnya nanti akan menjadi blunder gitu, karena situasi seperti ini seharusnya memang perlu ada satu paket informasi yang jelas mengenai bagaimana itu PPh minimum dan manfaatnya apa, lalu apa yang bisa didapatkan oleh wajib pajak ketika memang mereka melakukan PPh minimum itu. Terus sehingga memang perlu jelas juga dengan insentif pajak yang nanti bisa diakses. Lalu yang terakhir adalah tentang pengawasan pelaksanaan dari PPh minimum. Jadi ini juga perlu dilakukan supaya nanti tetap menjaga marwah pajak yang sederhana, adil, dan juga tetap ekonomi gitu. Sebetulnya kalau kita tetap melihat pada PPh minimum yang omset, itu memang terlihat sederhana gitu. Nah, untuk menciptakan keadilan tadi kembali lagi gitu, bahwa memang perlu ada beberapa kejelasan dan hal substansinya seperti 3 hal tadi, dan nanti juga itu bisa membantu untuk meningkatkan perekonomian, baik itu adalah secara negara maupun dari sisi wajib pajaknya. Sehingga diharapkan dengan adanya dengan adanya implementasi mengenai PPh minimum ini dapat untuk menurunkan aktivitas tentang pergerusan basis pajak dari sisi PPh, dan nantinya paling tidak negara bisa punya saving. Dan nantinya saving itu pun juga nanti bisa untuk membantu negara ini supaya bisa bangkit lagi, apalagi di era pandemi, dan juga bisa menjalankan fungsi dari negara itu terhadap masyarakatnya gitu. Nah, dan juga yang perlu diingat pada saat momen mengenai RUU-KUP ini seharusnya juga menjadi momentum untuk bisa melakukan reformasi, terutama basis pajak ya, karena kan PPh minimum ini adalah tentang basis pajak. Itu bisa dijalankan dengan baik dan memang bisa mengamandemen beberapa kebijakan yang dia menimbulkan high cost of economy gitu, karena sebaiknya pajak itu adalah dia bisa untuk lebih mudah dan juga lebih murah dalam hal administrasi, sehingga nanti banyak yang mudah dipahami dan mudah untuk diimplementasikan, dan itu juga bisa meningkatkan pendapatan pajaknya. Next. Ya. Nah, ini adalah policy formation. Jadi sebetulnya tadi juga disampaikan oleh Pak Aji gitu. Sebetulnya posisi dari PPh minimum itu seperti apa dengan yang lain gitu, dengan peraturan yang lain. Jadi memang RUU-KUP ini dia butuh PMK dan PP dan juga butuh juga support dari UU Ciptaker supaya nanti dia bisa lebih kuat dalam hal pelaksanaannya. Dan yang perlu diingat adalah PPh minimum ini dia bukan menjadi bukan overlapping dengan GAR gitu. Justru PPh minimum ini dia saling melengkapi dengan GAR gitu. Kalau PPh minimum itu dia tidak menguji, tapi dia adalah istilahnya saving. Kalau GAR itu nanti dia menguji, sehingga dengan mengimplementasikan RUU KUP tentang PPh minimum ini bisa menjadi entry gate Indonesia untuk bisa siap dalam GAR gitu, supaya nanti tahu paling tidak pola dari penghindaran pajak di Indonesia itu seperti apa dan mendapatkan basis data juga gitu. Nah, kembali lagi bahwa sebetulnya PPh minimum ini dia tidak overlapping, tapi sebetulnya ini adalah saling melengkapi dan juga menguatkan undang-undang yang sudah ada dan juga undang-undang yang akan datang, contohnya adalah GAR. Ya. Sekian Mas Daniel, presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Tika atas pemaparan materinya.
Dan tentunya sungguh luar biasa dan sangat menarik materi Ibu Tika hari ini. Mari Bapak Ibu kita berikan virtual applause yang sangat meriah untuk Ibu Tika dan materinya pada hari ini. Baik, kalau saya bisa katakan Bu, materi hari ini sungguh luar biasa lengkap dan komplit Ibu tentang penerapan alternatif minimum tax di Indonesia. Saya tidak akan merangkum Ibu materi hari ini karena khawatir bisa memangkas materi yang Ibu sampaikan, namun saya coba sampaikan beberapa key points, beberapa points yang saya dapatkan dari pemaparan Ibu Tika hari ini. Poin pertama, wacana ini dilatar belakangi oleh meningkatnya agresif tax planning, di mana WP Badan banyak yang melaporkan kondisi usahanya dalam kondisi yang merugi. Namun, usaha ini masih bisa berjalan dalam kondisi yang normal ataupun bahkan bisa berkembang. Poin yang kedua, adapun kriteria wajib pajak yang mendapatkan PPh minimum, yakni WP Badan yang memiliki PPh terutang, berdasarkan pasal 17 lebih kecil dari 1% atas penghasilan bruto. Misalnya seperti startup dan perusahaan yang baru beroperasi karena masih merugi. Yang ketiga, kebijakan PPh minimum ini sejalan dengan 3 teori pajak, yaitu teori manfaat pajak, kemampuan membayar, serta canon of economy dan simplicity. Pada poin keempat, Bu Tika juga menyampaikan beberapa evaluasi terkait wacana kebijakan ini, dan ada beberapa poin yang Ibu Tika sampaikan di mana perlu untuk memperhatikan lebih lanjut tentang aturan main yang jelas antara PPh minimum dengan fasilitas PPh. Yang kedua ada ruang lingkup pengenaan PPh minimum. Yang ketiga perlu adanya sosialisasi kepada wajib pajak. Yang terakhir adalah pengawasan pelaksanaan dari PPh minimum untuk menjaga marwah pajak yang sederhana, adil, dan ekonomis. Dan tentunya alternatif minimum tax ini menjadi entry gate untuk pelaksanaan GAAR di Indonesia. Oke, saya yakin juga Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar untuk bertanya langsung kepada narasumber hari ini. Dan langsung saja kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana pertama-tama saya akan coba bacakan 2 pertanyaan yang sudah kami dapatkan dari Google Form yang sudah disampaikan kepada para peserta pada awal sesi tadi dan juga pada break tadi. Baik, pertanyaan pertama datang dari Ibu Natalia Yohana Sihaluhu. Pertanyaannya sebagai berikut, Bu. Jika AMT ini tidak bersifat menguji atau menelusuri secara detail transaksi-transaksi yang ditenggarai memiliki risiko perencanaan pajak yang agresif, apakah menurut Ibu sudah siapkah sistem perpajakan Indonesia untuk mengimplementasikan aturan ini, sehingga benar-benar AMT bisa mencapai tujuannya, bukan malah menciptakan loopholes yang baru? Mengingat masih belum terintegrasi secara sempurna sistem perpajakan di Indonesia. Untuk Ibu Tika, dipersilakan Bu untuk langsung menjawab. Ya, baik. Terima kasih Bu Yohana tadi ya Mas Daniel. Iya, Ibu Yohana. Ya, pertanyaan sangat menarik ya gitu. Apakah kira-kira AMT ini sudah bisa dilaksanakan atau belum? Kalau dari sudut pandang saya, mengingat memang cara cara administrasi pajaknya yang tidak rumit dan juga kasusnya memang selalu ada dari tahun 2012 sampai dengan 2019, maka menurut saya itu sudah siap gitu. Hanya saja sebelum diimplementasikan memang sebaiknya adalah perlu ada peraturan penunjang yang jelas di bawahnya, terutama dalam ini adalah PMK dan juga PP mengenai apa? Mengenai yang pertama adalah tadi tentang kriteria subjek pajaknya siapa, yang kedua adalah ketika dia dikecualikan, itu yang seperti apa saja, lalu yang ketiga adalah menggunakan metode yang mana gitu. Kalau di saya sih sarannya yang omset ya gitu. Kalau menggunakan omset Indonesia sudah ready untuk melakukan itu. Nah, gimana caranya supaya tidak ada loopholes selain yang tadi ada peraturan penunjang ya gitu. Caranya adalah memang tadi pada saat membuat peraturan penunjang tadi perlu juga untuk melihat bagaimana ruang lingkup antara PPh minimum ini, lalu dengan peraturan yang lainnya gitu. Karena menurut saya adalah walaupun dia terlihat sederhana dan memang bisa untuk dilakukan, perlu ada istilahnya seperti kejelasan ekonomi yang tadi. Ini kembali lagi apakah Indonesia sudah siap? Jawaban saya sudah kalau dengan menggunakan omset. Begitu Bu Yohana, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Tika jawabannya. Kita langsung beranjak ke pertanyaan kedua ya Bu.
Pertanyaan kedua datang dari Bapak Muhammad Dimas Amrullah. Berikut pertanyaannya. Dalam pasal 31F pada poin 6 terdapat pengecualian PPh minimum yang salah satunya secara natural mengalami kerugian. Bagaimana cara pemerintah untuk menentukan apakah kerugian suatu perusahaan dikategorikan sebagai kerugian natural atau kerugian yang tidak natural? Dipersilakan bagi Bu Tika untuk menjawab, Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Dimas Amrullah. Ya, ini pertanyaan sangat relevan, apalagi di era pandemi yang seperti ini. Gimana caranya untuk melihat? Jadi tadi sebetulnya indikatornya ada dua, Bapak Dimas. Yang pertama adalah kalau memang dia natural, dia sebetulnya secara proses bisnis dia tidak bisa untuk mengembangkan bisnisnya dengan cepat, gitu ya. Karena ketika dia memang rugi secara natural, dia lebih berfokus untuk menyelesaikan paling tidak hutang-hutangnya, baik itu hutang pajak maupun hutang di pihak eksternal lainnya, gitu. Nah, ketika dia bilang dia rugi, tapi ternyata dia bisa untuk mengembangkan bisnisnya dengan cepat, maka itu dikatakan sebagai ada motif untuk penerimaan pajak. Nah, sejak saat itulah maka otoritas pajak akan memberlakukan tentang PPh minimum ini. Dan yang perlu diingat, sebetulnya PPh minimum ini selain dia melihat tentang kerugian yang terus terjadi selama 5 tahun katakanlah, tapi dia tetap bisa mengembangkan bisnisnya, itu sebetulnya yang dilihat juga adalah kerugian artifisial, Pak Dimas, gitu, yang memang kerugian artifisial ini somehow dia agak sulit ya untuk bisa dideteksi seperti apa gitu. Nah, maka dari itu ketika ada situasi yang memang mengarah pada rugi tapi bisa mengembangkan bisnisnya dan apa namanya klausul kerugiannya adalah karena kerugian artifisial, maka inilah yang nanti akan dikenakan untuk AMT atau PPh minimum. Begitu Pak Dimas, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Tika atas jawabannya. Dan dari Google Form, saya akan beralih memberikan kesempatan bagi para peserta yang ingin menanyakan secara langsung kepada narasumber terkait dengan materi hari ini. Dan perlu saya himbau sekali lagi, Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya mohon untuk menyalakan kamera dan silakan langsung menggunakan fitur raise hand yang terdapat pada dashboard Zoom masing-masing. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan langsung untuk melakukan raise hand. Oke, dan saya lihat sudah ada beberapa peserta yang raise hand. Saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Sebastian Prasetya Krisnandita untuk langsung bertanya kepada narasumber. Dipersilakan, Bapak. Oke, selamat pagi Bu Kartika, selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi Pak Sebastian. Iya, ini saya mau menanyakan dikit Bu mengenai RUU minimum tax ini. Kalau misalnya ini diterapkan, apakah tidak bertentangan dengan penerapan kompensasi kerugian bagi wajib pajak badan ya? Dan tadi terkait dengan pertanyaan Bapak yang sebelumnya mengenai kerugian natural. Bagaimana kerugian natural itu bisa dipisahkan antara perusahaan yang sedang ekspansi? Ya, karena kalau misalnya disebut perusahaan sedang ekspansi, dia lagi mengembangkan, pada saat tahap pengembangan dia pun akan mengalami kerugian. Gitu. Mungkin itu aja, Bu. Baik, Mas Daniel langsung jawab atau gimana? Langsung ya, Bu. Monggo, Ya. Ibu. Ya, terima kasih Mas Daniel dan juga Pak Sebastian pertanyaannya. Oke, saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi yang kedua tadi adalah gimana dengan perusahaan yang sedang ekspansi. Sebetulnya dalam PPh minimum itu diatur Pak Sebastian gitu bahwa yang memang dia tidak dikenakan pajak itu adalah yang memang sedang baru berdiri, sama yang kedua adalah dia juga mendapatkan insentif pajak lainnya. Terus juga yang ketiga adalah mengalami kerugian secara natural. Nah, sehingga kalau memang dia yang baru berdiri dan belum ada aktivitasnya, maka itu akan dikecualikan. Gimana dengan perusahaan yang dia sebetulnya masih melakukan ekspansi? Maka sebetulnya juga akan dilihat mengenai di sini kuncinya adalah pada fiskalnya atau pada koreksi fiskalnya kan seperti apa gitu. Jadi tadi pada poin yang ketiga itu akan dilihat tentang insentif dan juga
biaya-biaya apa saja yang memang akan dikeluarkan gitu. Nah, kalau memang akan terlihat kalau memang dia sedang melakukan ekspansi, maka untuk yang ekspansi itu akan dilihat sudah sampai sejauh mana kerugiannya. Dan sebetulnya yang harus dilihat juga, Bapak, di sini untuk KMT itu dia sebetulnya dia bukan opsional ya, tapi dia akan tetap menghitung berdasarkan pasal 17 dan juga dia berdasarkan yang PPh minimum itu bagaimana gitu. Itu akan dilihat lebih besar yang mana. Ketika dia memang menyatakan rugi, maka ruginya itu seperti yang tadi di klausul yang ada di skenario E itu, maka kalau memang seperti di skenario E, maka tetap akan dikenakan PPh minimum gitu. Nah, yang menarik di sini Pak Sebastian, nanti juga perlu diatur dalam peraturan penunjangnya gitu. Karena memang tidak cukup hanya dengan kata-kata kerugian secara natural dan selesai, tapi perlu untuk dijelaskan situasi yang seperti apa yang nanti perlu untuk dikenakan mengenai PPh minimum ini. Ya, betul. Gitu. Terus yang pertama tadi adalah tentang PPh minimum dan apa, maaf tadi saya berpotensi menghilangkan penerapan kompensasi kerugian bagi wajib pajak badan yang mengalami kerugian. Ya, oke. Ini juga yang tadi saya sebutkan di awal gitu, bahwa ketika memang PPh minimum ini dia diberlakukan, maka dia akan kontraproduktif dengan kompensasi tentang kerugian, gitu. Nah, karena sebetulnya maksud dari PPh minimum ini adalah ada tax saving, tapi ketika ada tax saving ini, maka dia akan berlawanan juga dengan kerugian yang telah kerugian perusahaan yang memang sedang berjalan. Nah, maka dari itu nanti juga perlu untuk kembali lagi gitu Pak. Jadi memang perlu untuk dilihat dari sisi peraturan penunjangnya akan seperti apa. Karena sebetulnya tadi skema D dan juga skema E itu tadi sudah mengcover dari pertanyaannya Pak Sebastian gitu. Bahwa sebetulnya adalah secara ideal, situasi ideal, pasal 17 dan juga PPh minimum ini akan tetap diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan yang memang dia mampu gitu sebetulnya dari kacamata DJP. Hanya saja kacamata DJP ini dia harus dijelaskan juga pada peraturan penunjangnya gitu. Yang dimaksud dengan yang akan atau kriteria yang akan dikenakan dengan PPh minimum ini yang seperti apa gitu. Sehingga saya sepakat dengan Pak Sebastian tadi gitu bahwa memang perlu ada tambahan mengenai kerugian itu yang seperti apa. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Sebastian. Terima kasih Pak Daniel. Ya baik, terima kasih kembali Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Ibu Kartika atas jawabannya. Kita beranjak ke pertanyaan kedua. Saya memberikan kesempatan bagi Ibu Titi Rahayu untuk langsung bertanya kepada Ibu Kartika. Dipersilakan Ibu. Masih di mute Ibu? Ya, sudah. Selamat siang dan Bapak semuanya. Saya cuma ingin diskusi aja sih mengenai ini rencana RUU KUP yang PPh minimum ini ya. Sebenarnya kalau saya mengamati dari sisi perusahaan ya, sebenarnya kita mau kebijakan pajaknya seperti apa sebenarnya kita ngikut. Cuman gini, yang jadi sering kendala di perusahaan itu kan mengenai perizinan ya Bu. Jadi gini, kalau misalkan perusahaan dibikin aturan ini, sebenarnya perusahaan mungkin tidak ada niat untuk penghindaran pajak. Cuman ketika perizinan dipersulit oleh pemerintah daerah setempat, jadi kita harus mengadakan biaya ekstra untuk perizinan tersebut yang mungkin di pajak itu tidak bisa dibebankan sebagai biaya. Sebenarnya itu aja sih. Maksudnya memang dari pusat kan sudah ada aturan perizinan secara OSS ya, cuman kan itu kan belum sampai, ada beberapa daerah yang belum mengadopsi itu. Cuman jadi ketika ada kasus misalkan kemarin kayak kita urus IMB tapi dipersulit sama pemerintah provinsi setempat ya. Jadi itu yang kadang perusahaan menginginkan hal-hal seperti itu nggak terjadi. Kalau misalkan hal-hal seperti itu nggak terjadi, sebenarnya kita patuh-patuh aja gitu. Itu aja sih Bu.
lebih tepatnya ini curhatan ya, curhatan kami sebagai pelaku usaha gitu. Baik, terima kasih Ibu Titi Rahayu. Pertanyaan juga menarik ya. Jadi sebetulnya pertanyaan dari Bu Titi ini adalah ketika ada compliance cost yang harus dikeluarkan gitu, yang mana dia sebetulnya adalah ada yang memang bisa dibebankan, ada yang tidak. Dimana ketika dia yang tidak dibebankan itu lebih besar gitu ya Bu Titi ya? Iya, betul. Iya, maka begini Bu, sebetulnya apa namanya yang dilihat dari dari apa namanya PPh minimum ini tadi saya kembali dulu ke PPh minimum ya gitu. Yang dilihat sebetulnya adalah mengenai seberapa sih sebetulnya kemampuan perusahaan itu untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Nah, nanti dilihat lagi. Ketika dia memang rugi, katakanlah, ini kan berarti kondisinya rugi ya, gitu. Ketika rugi, maka akan dicek kembali. Ruginya seperti apa? Bisa nggak, Bu? Gitu. Kalau poinnya, Bu, poinnya bukan beasiswa, tapi karena perusahaan. Nah, sehingga nanti untuk yang merugi karena memang dia ruginya secara tidak natural, maka itu yang akan dicek. Tapi kalau rugi secara natural, maka akan selesai dan dikecualikan dari PPh minimum. Sehingga apa namanya, kembali lagi ketika ada biaya yang memang dia sering yang biaya itu keluar tetapi dia tidak bisa untuk apa namanya, tidak bisa untuk dibebankan, maka gimana nih caranya untuk bisa patuh, kira-kira gitu ya. Jadi sebetulnya adalah dilihat pajak itu juga melihat dari kemampuan perusahaannya gitu, sehingga kalau memang dia mengalami kesulitan mengenai hal tersebut dalam hal pemenuhan kewajiban pajaknya, ya nanti bisa untuk disampaikan juga gitu. Namun satu hal yang harus diatur kalau kita kembali ke PPh minimum itu adalah apa namanya insentif yang nanti memang bisa diakses ketika wajib pajak ini bisa untuk mengakses dari insentif pajak yang bisa diambil ketika wajib pajak ini dia dikenakan PPh minimum seperti tadi yang diceritakan oleh Bu Titi gitu. Jadi kalau memang nanti ketika PPh minimum ini sudah diberlakukan dan PPh minimum ini juga nanti diimplementasikan, maka harus dilihat dulu maka juga harus dilihat akses untuk insentif pajaknya seperti apa. Itu kira-kira Bu Titi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Kartika untuk jawabannya. Saya berikan kesempatan terakhir untuk sesi resen hari ini kepada Bapak Erwin Sabariman. Silakan Bapak untuk langsung bertanya kepada Ibu Tika. Masih di mute Bapak, mohon maaf. Oke. Nah, sudah. Monggo Bapak, sudah. Ya. Terima kasih Pak Daniel. Iya Bapak. Bu Kartika, terima kasih sharingnya. Tadi Bu Kartika menyampaikan beberapa hal terkait dengan kontraproduktif dan penghindaran pajak. Nah, yang ingin kami sampaikan begini Bu, bagaimana mengantisipasi mungkin buat perusahaan supaya kewajiban pasal 28 ayat 3 Undang-Undang KUP bahwa pembukuan dilakukan dengan itikat baik dan keadaan yang sebenarnya tetap bisa dilakukan supaya bisa terhindar dari pasal 39 Bu, menyampaikan SPT yang isinya tidak benar. Itu saja Bu, terima kasih Bu Kartika. Baik, terima kasih Pak Erwin untuk pertanyaannya. Ya, jadi memang ketika memang PPh minimum ini dia diberlakukan ada beberapa kontraproduktif. Dan memang salah satunya adalah kita perlu melihat kembali tentang cara pembukuannya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga Pak Erwin yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah sebetulnya perlu untuk mengkaji kembali biaya-biaya apa saja yang memang dia bisa diakui oleh pajak dan mana yang tidak bisa diakui oleh pajak.
Nah, itu yang pertama yang memang perlu untuk dipahami. Lalu yang kedua adalah bagaimana ketika ternyata ada biaya yang di luar dari perencanaan atau memang dan itu memang harus dikeluarkan gitu. Nah, itu juga bisa disampaikan dalam pembukuannya Pak Erwin gitu, karena sebetulnya maksud dari PPh minimum ini dia tidak bermaksud untuk memberikan beban yang berlebih ya, tidak gitu. Tapi dia sebetulnya adalah mengenakan pada perusahaan yang memang secara naturalnya dia bisa untuk membayar pajaknya, tapi dia merugikan atau pencatatannya menjadi rugi. Nah, itu yang akan dikenakan. Jadi sejauh Pak Erwin ini perhitungannya dan juga cara membuatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang biaya mana saja yang memang bisa diakui, maka akan aman gitu sih. Itu Pak gitu, sehingga jangan khawatir tentang pemberlakuan PPh minimum ini gitu, karena sejatinya dia tidak menambah beban, tapi sebetulnya adalah dia mengenakan pajak kepada perusahaan yang seharusnya membayar pajak tapi tidak gitu. Begitu Pak Erwin. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Erwin. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Kartika, kepada Pak Erwin juga. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta hari ini yang sudah berantusias sangat besar, sangat luar biasa di sesi tanya jawab kali ini. Terlebih saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kartika atas penjelasan dari beberapa pertanyaan tadi. Namun saya mengucapkan mohon maaf, kita harus cukupkan dulu sesi tanya jawab ini, mengingat waktu kita yang sudah menipis, dan sekarang kita akan memasuki sesi kuis yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para peserta hari ini, di mana kuis hari ini berhadiahkan uang elektronik dengan total Rp200.000 untuk 3 pemenang. Dan sebelum kita mulai kuis hari ini, mohon diperhatikan dengan seksama langkah-langkah untuk mengikuti kuis hari ini. Dimohon bagi para peserta untuk menyiapkan perangkat yang terkoneksi ke internet, misalnya smartphone, tablet, ataupun laptop. Setelah itu Bapak Ibu silakan klik link yang tertera pada Zoom chat, yaitu kahoot.it. Selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan untuk memasukkan kode permainan yang akan saya sebutkan nanti. Dan dimohon bagi Bapak Ibu untuk memasukkan nama sesuai dengan nama yang digunakan pada webinar pagi ini. Contohnya seperti saya pada pagi hari ini menggunakan nama Daniel Soilait, maka dalam permainan nanti saya juga menggunakan nama Daniel Soilait. Saya himbau lagi, dimohon untuk menggunakan nama yang digunakan pada webinar pagi ini. Dan apabila terdapat perbedaan dalam nama webinar pagi ini dan nama dalam kuis nanti, maka akan kami anggap gugur. Dan mari kita mulai permainan kuis hari ini. Pertama-tama, pastikan Bapak Ibu sudah mengakses kahoot.it. Pastikan sudah masuk ke kahoot.it. Adapun kode permainan hari ini adalah 5509676. Saya ulangi lagi, kode permainan hari ini adalah 5509676. Kode permainan ini juga bisa Bapak Ibu dapatkan di kolom chat Zoom webinar hari ini. Saya ulangi lagi, pastikan sudah masuk ke website kahoot.it. Dan kode permainan hari ini adalah 5509676. Saya ulangi sekali lagi, kode permainan hari ini adalah 550976. Dan kode permainan ini sudah Bapak Ibu dapatkan di kolom chat webinar hari ini. Dan saya sudah lihat terdapat 218 peserta yang sudah join kuis hari ini. Mari Bapak Ibu yang belum bergabung, silahkan langsung saja bergabung. Kuis akan dimulai pada pukul 11.41. Saya ingatkan lagi, kuis akan dimulai pada 11.41. Saya ingatkan sekali lagi, kuis hari ini memiliki kode permainan 5509676. Saya ulangi sekali lagi, 5509676. Sudah ada 261 peserta. Mari Bapak Ibu yang belum bergabung, mari kita bergabung untuk meraih hadiah uang elektronik dengan total Rp200.000 untuk 3 pemenang. Baik, saya kira sudah bisa dimulai.
Mari kita mulai kuis pada hari ini. 3, 2, 1, selamat bertanding. Kuis nomor 2. Oke, sekarang kuis nomor 3. Kuis nomor 4. Pertanyaan terakhir di kuis hari ini. Oke, mari kita lihat. Pemenang ketiga hari ini adalah Ibu Amelia Cahyadini. Pemenang kedua adalah Ibu Rizkyani. Dan pemenang pertama adalah Bapak Rudi Chandra. Saya ucapkan selamat pada 3 pemenang hari ini yang mendapatkan uang elektronik dengan total Rp200.000 untuk 3 pemenang. Dan Bapak Ibu, bagi yang telah berhasil untuk memenangkan kuis hari ini, tim DDTC akan segera menghubungi melalui email yang terdaftar pada webinar hari ini. Sekaligus kami akan mengumumkan 4 penanya terbaik yang akan mendapatkan buku panduan dasar tata cara pelaksanaan pajak atau komik pajak yang bertajuk Pajak Kita untuk Indonesia Maju yang ditulis dan dirilis oleh DDTC. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Natalian Yohana Sihaloho, Bapak Muhammad Dimas Amrullah, Bapak Sebastian Prasetya Kresna, dan Ibu Titi Rahayu. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang buku dan komik pajak pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan hadiah, tim DDTC akan segera menghubungi melalui email yang terdaftar pada webinar hari ini. Dan perlu saya informasikan bahwa buku akan dibagikan kepada seluruh pemenang setelah masa PPKM usai demi menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh pihak. Dan bagi para peserta nih yang belum beruntung pada hari ini, tidak perlu khawatir karena masih ada 1 acara terakhir, webinar University Roadshow yang dilaksanakan esok hari, dan juga masih ada acara grand closing hari ulang tahun DDTC yang ke-14 dan launching perpajakan.id. Pastikan Bapak Ibu sudah mendaftarkan dirinya pada link academy.ddtc.co.id/free_event. Dan sekarang saya akan membagikan keyword kedua untuk webinar kita hari ini, di mana keyword kedua kita adalah minimal. Saya ulangi sekali lagi, keyword kita pada hari ini yang kedua adalah minimal. Saya tekankan, Bapak Ibu, keyword ini akan digunakan sebagai prasyarat untuk memperoleh materi dan e-certificate webinar hari ini. Jadi pastikan Bapak Ibu mencatat kedua keyword yang sudah kami bagikan. Dan saya juga ingin menginformasikan bahwa seluruh detail terkait dengan pelaksanaan webinar hari ini, yaitu materi dan e-certificate untuk seluruh peserta, semuanya bisa diakses di dashboard peserta, yaitu melalui link academy.ddtc.co.id/dashboard, dan pastikan Bapak Ibu untuk selalu melakukan cek kepada dashboard masing-masing, karena materi dan e-certificate akan kami bagikan kepada masing-masing akun dashboard H+1 pelaksanaan acara webinar pada hari ini. Namun sebelumnya, Bapak Ibu perlu mengisi lembar evaluasi dan jangan lupa untuk menginput kedua keyword yang telah kami bagikan di awal dan di akhir sesi.
Baik, sayang sekali sepertinya sudah harus saya cukupkan dulu acara webinar pada hari ini, mengingat waktunya sudah menipis. Dan saya ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu bahwa akan ada acara grand closing hari ulang tahun DDTC ke-14 dan launching platform perpajakan.id pada tanggal 27 Agustus 2021 mendatang sebagai acara puncak peringatan hari ulang tahun DDTC ke-14. Pastikan Bapak Ibu mendaftarkan diri melalui link academy.ddtc.co.id/free_event karena kami dan Bapak Ibu saya himbau untuk mengikuti acara ini karena kami juga akan membagikan door prize 5 buku terbitan DDTC dan uang elektronik dengan total 3 juta rupiah. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa langsung follow Instagram kami di @perpajakan.id dan @ddtcnews. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut nih mengenai webinar, pelatihan, dan program yang diselenggarakan oleh DDTC Academy, silahkan untuk langsung bergabung ke channel Telegram kami dan follow Instagram DDTC Academy di link yang tertera pada kolom chat. Dan akhirnya sampai juga kita di penghujung acara pada hari ini, di webinar University Roadshow keempat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Darussalam, Bapak Dani Septriadi, kepada Bapak Bawono Kristiaji, serta juga kepada pemateri kita luar biasa hari ini, Ibu Kartika, dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang luar biasa yang memiliki animus sungguh keren hari ini, yang sungguh aktif juga. Semoga webinar hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Daniel mengucapkan mohon maaf atas kekurangan webinar hari ini dan tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Saya juga pamit undur diri, tetap sehat, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Sampai jumpa di rangkaian acara hari ulang tahun DDTC ke-14 lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.